Ya, inflasi Inggris sudah dirilis dengan angka 2,3%, lebih tinggi daripada ekspektasi 2,1%. Tapi kalau kita compare dengan apa yang terjadi dibandingkan bulan lalu, 3,2%, ini adalah angka yang termasuk perkembangan lebih lanjut dari proses disinflasi di Inggris. Artinya, persis dengan apa yang kemarin ataupun tadi sempat kita sampaikan teman-teman di video fundamental, bahwasanya dengan data tersebut harusnya pound sterling masih tetap bisa turun, berarti kemungkinan kenaikannya akan relatif terbatas. Tapi kita akan lihat ya posisinya apakah diuntungkan dari pelemahan US dollar atau akan mendapatkan kesempatan untuk penurunan. Dan ini dia ulasannya. Ya, terlihat di sini grafik US dollar, grafik H4-nya kecenderungannya masih tetap bertahan di bawah trend line. Jadi kita asumsikan ini masih tetap sesuai dengan apa yang kita harapkan kemarin. Berarti kalaupun misalkan saya gambarkan di sini, dia masih tetap dalam jalur penurunan, dan juga jangan lupakan bahwa ini downtrendnya, kemudian correction, downtrend, correction gitu ya. Jadi sehingga kemungkinan potensinya masih tetap diharapkan tertahan di bawah zona trend line. Dengan kata lain, weak dollar seharusnya akan mensupport untuk penguatan pound sterling ataupun other currency. Nah, satu sisi teman-teman, posisi ini kalau kita perhatikan dari grafik daily-nya juga, ini adalah kecenderungan yang mirip dengan apa yang kita harapkan. Jadi kemarin itu kita punya ekspektasi terkait dengan head and shoulder. Dan persis dengan apa yang kita duga, bahwasanya kemarin itu hanya sekedar pull up ataupun retest resisten. Ini juga dimiliki dengan grafik dari US Treasury yield. Karena kemarin kita juga menduga bahwa kemungkinan potensinya dia akan terjadi rebound ataupun technical rebound lebih tepatnya. Kemudian dia akan membentuk pola tertentu, ya, dan inilah yang terjadi. Dari satu sisi kita lihat di sini US Government Bond Yield yang ternyata mengalami kenaikan yang serupa, tapi juga tertahan dan persis dengan dugaan kita. Itu berarti pull up ataupun retest resisten, sehingga kita bisa asumsikan bahwa dia tetap dalam jalur penurunan. Dan inilah yang membuat saya yakin bahwa seharusnya kita akan melihat jalur penurunan atau lintasan penurunan lebih lanjut. Tapi semua akan bergantung dengan data ekonomi nanti malam, yaitu existing home sales. Dan kalau kita perhatikan dari grafik keempat, ini juga memiliki kemiripan dengan apa yang terjadi pada grafik US dollarnya. Selama dia tidak lengkap dengan kenaikan di atas trendline resisten, maka kita asumsikan bahwa dia masih tetap dalam jalur penurunan. Jadi kita asumsikan di sini, kalaupun dia naik sedikit di atas itu, hanya kemungkinannya dia rejection, atau dia bisa saja lanjutkan kenaikan di atas zona tersebut. Atau bisa saja yang terjadi adalah dia langsung rejection di zona yang sama alias 4,5% tadi, dan itu diasumsikan sebagai double top. Oke, berarti kalau demikian, kalau kita perhatikan dari grafik pound sterling untuk saat ini mengalami kenaikan ke 1.2750. Ini dikarenakan efek ataupun reaksi ataupun respon dari market terhadap data yang relatif lebih baik daripada ekspektasi. 2,3 banding dengan ekspektasi 2,1%. Tapi satu sisi, bagi saya ini adalah kenaikan yang mungkin bersifat sementara, karena kalau kita perhatikan di situ, target terdekat 1.2800 mungkin itu akan disentuh dulu. Berarti skenario pagi tadi kita mungkin sell-nya terlalu cepat dan akhirnya SL bisa terkena duluan. Tapi tidak apa-apa. Kalau misalkan next step-nya, selama dia tidak tembus di atas 1.2800 ataupun 1.2820, maka saya asumsikan ini hanya kenaikan sesaat, kemudian dia siap untuk turun. Kenapa? Alasannya mudah, karena inflasi masih tetap jalurnya turun, yaitu dari 3,2 menjadi 2,3%, dan itu harusnya membuka peluang untuk yang namanya pemangkasan suku bunga dari BOE. Oke, berarti itu tanda-tanda bahwa dia akan terjadi penurunan, sehingga nantinya candlestick yang ketiga ini diasumsikan nantinya akan muncul dengan candlestick shooting star yang lebih tajam. Artinya akan ada rejection di zona atasnya, kemudian dia akan membentuk seperti ini. Dan ini harusnya memang mengalami penurunan. Tapi ya bisa saja di malam hari kemungkinan potensi penurunannya akan relatif terbatas, kemudian tertolong ataupun terbantu in case data ekonomi Amerika yang relatif lebih lemah, sehingga membuat potensinya pelemahan US dollar akan berlanjut, sehingga intinya dia akan terjadi kenaikan. Tapi oke, posisi tersebut akan sangat bergantung dari posisi ini teman-teman. Karena kalau kita lihat di grafik H4-nya, saya asumsikan ini adalah higher high, tapi ini belum selesai ya, candlestick-nya masih tetap tercipta atau berjalan. Sementara untuk bagian RSI-nya juga kita lihat di sini lower high. Nah, ini pun kalau kita garis bawahi, peluang di sini adalah kondisi yang masih tetap kita harus simak bersama, karena bisa saja running lebih tinggi terlebih dulu, dan ini pun sama. Dia bisa saja running lebih dulu, lebih tinggi, dan akhirnya tidak menciptakan lower high. Tapi kita tanda dulu.
Kalau misalkan ini betul-betul higher high, kemudian ini adalah lower high di bagian RSI, maka kemungkinan kita bisa dapatkan peluang untuk penurunan, dan areal yang memungkinkan untuk target adalah 1.2650 ya. Inilah koreksi yang memungkinkan, atau paling maksimum adalah 1.26 ya 70-an. Nah, kalau demikian posisinya adalah short sell, hanya berlaku untuk sementara waktu, meskipun dengan kondisi CPI yang relatif lebih rendah. Cuman masalahnya adalah dengan lingkungan atau kondisi dari US dollar yang kecenderungannya masih lebih melemah lagi, maka kemungkinan di sini akan terjadi kenaikan. Jadi hati-hati di malam hari, kemungkinan kita akan dapatkan kenaikan ataupun rebound yang bisa dibilang akan membatasi penurunan tersebut. Satu sisi dari crude oil, kondisinya sudah confirm kembali di bawah zona 78.60. Persis dengan apa yang kita tandai kemarin, sell breakout setelah dia turun kembali di bawah 7860, dan untuk saat ini dia sudah bertahan di 7795. Satu sisi saya ingin menegaskan kembali teman-teman, bahwasannya penurunan dari pola head and shoulder itu ternyata masih berlanjut dan ditandai dengan peluang dari area inilah bearish rectangle-nya ataupun bearish pennant ya. Kalau kita lihat di sini sekarang ini dia sedang menguji area 77.90. So harapannya itu berarti melanjutkan dari pola tekanan turun yang sudah kita lihat bersama kemarin ya. Posisinya di sini ini adalah koreksi ataupun sideways, kemudian kita akan lanjutkan dengan penurunan sampai ke target utama dari pola head and shoulder, itu adalah ke level 74. Sementara kalau misalkan kita dengar kabar terkait dengan demand yang meningkat dari China ataupun Amerika, maka kemungkinan saya sih berpikiran kemungkinan kita bisa mengincar atau mulai mengincar buy untuk medium term itu di zona 72 atau di zona 70. Itu adalah area yang menurut saya lebih logis daripada di level 74 ataupun 75. Kenapa? Simpelnya adalah teritori ini masih tetap bisa cukup rentan untuk terjadi tekanan turun, sementara di zona 72, 70 atau bahkan 68 itu adalah zona yang bisa dibilang sebagai good potential demand. Artinya, kalau Anda mengincar medium term, sebaiknya Anda mengincar salah satu teritori tadi. Ya, itu adalah pertimbangannya. Oke, berarti kalau misalkan kita lihat dari gold, kondisinya adalah di grafik 4, sebetulnya yang sedang kita perhatikan atau yang kita lihat di sini, potensi penurunan yang masih cukup wajar, dan harapannya adalah terkait dengan potensi penurunan itu masih tertahan di area 38,2%, yaitu 2404. Persis yang terjadi kemarin, tertanya adalah level terendahnya 2405. Kalaupun turun, Anda boleh pertimbangan sell, tapi dengan catatan target maksimalnya hanya 2390 teman-teman. Kenapa? Karena kita lihat di sini, ini adalah historical price-nya, jadi kemungkinan good demand ataupun golden area itu kemungkinan akan tercipta di kisaran 50% atau 61,8%. Berarti kisarannya kemungkinan 2380, 2385 itu adalah kemungkinan demand yang lebih besar sehingga mendorong kembali kenaikan. Satu sisi dalam jangka pendek, satunya terlihat sangat meyakinkan di sini teman-teman. Kondisinya adalah potensi penurunan ini kemarin tertahan persis dengan apa yang kita perkirakan. Padahal kemarin itu kita memperkirakan di sini dia akan terjadi rejection, kemudian barulah di sini akan mendorong kenaikan. Tapi yang terjadi sebaliknya. Ternyata dia sudah lebih dulu naik. Jadi kalau kita perhatikan di sini, kelihatannya yang sedang kita hadapi saat ini adalah potensi dari double bottom. Jadi kalau saya asumsikan bottom pertama di sini, kemudian neckline-nya, dan inilah yang terjadi sebagai bottom kedua. Dan kalau misalkan dia tembus, maka target berikutnya itulah kenaikan sesuai dengan area ataupun ketinggian dari double bottomnya. Oke, berarti ini neckline dan inilah bottomnya. Jadi targetnya kurang lebih sama dan kita sudah ukur itu adalah 2454. Tapi apakah dia akan lanjut ke sana? Tergantung. Apakah dia mampu untuk mendorong di atas 2420 ataupun 2431 atau tidak. Kalau dia tidak berani ataupun tidak sanggup untuk bertahan di atas 2420 atau bahkan 2431, maka lupakan target 2454 karena kemungkinan akan terjadi penurunan lanjutan di bawah 2411, 2402 atau bahkan 2390. Tapi secara keseluruhan, menurut saya kondisinya masih tetap dalam jalur kenaikan karena ini yang jauh lebih kuat. Jadi Anda punya opsi untuk melakukan buy di zona yang lebih rendah 2400 ataupun 02. Kalaupun misalkan Anda pertimbangan sell, saya pertimbangkan kalau dia turun di bawah 2400, Anda hanya punya kesempatan sampai 2390. Lalu, pertimbangkanlah mulai melakukan buy kembali di kisaran 2380, 2385.